Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi yang berbahagia ini selalu kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa kita semua masih senantiasa diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua diberikan umur yang panjang. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah, mendekatkan diri kepadanya, dan yang paling penting dari semua itu adalah bahwa kita adalah ibadur rahman, hamba-hamba yang terkasih, hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya di Ramadan Karim ini kita menunaikan ibadah puasa dan qiyamul lail. Insyaallah di akhir Ramadan ini dengan semangat jihadul akbar kita, karena insyaallah maghrib di hari ini sudah mulai memasuki 1 Syawal. Artinya besok kita sudah beridul fitri. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW, seorang Rasul murabbi, sebagai pendidik kita semua menuju pendidikan akhlak. Karena memang Rasulullah itu diutus khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan umat ini berakhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah pasti menyelamatkan kita semua menuju sebuah maqam yang disebut oleh kaum sufi sebagai maqam mahmud, maqam terpuji, dan kita ditempatkan di Jannatul Na'im, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Besok insyaallah kita berhari raya. Ada pesan Rasulullah. Beliau bersabda, laisa al-'ida bila bisa jadid. Tiadalah hari raya itu hanya dengan berpakaian baru saja. Tidak, kata Rasul. Tidak.
bukan karena kita berbaju raya, berbaju baru, lalu kemudian kita bisa berhari raya. Tidak. Tetapi apa? Laisal aida iman wa tuqa. Yang bisa berhari raya nanti adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah pada satu kesempatan selepas perang Badar yang sangat dahsyat, Rasulullah katakan, "Raja'na min jihadil asghar." Rasulullah katakan, kita baru saja pulang dari perang yang sangat kecil. Tentulah sahabat tercengang. Apa kata Rasulullah ketika sahabat tercengang? Baru saja pulang dari perang Badar, perang yang sangat dahsyat, tetapi malah Rasulullah katakan baru pulang dari perang jihad yang kecil. Dan Rasulullah katakan ila jihadil akbar, bahwa kita akan memasuki perang yang lebih dahsyat lagi, perang yang besar, namanya jihadun nafs, perang melawan nafsu angkara murka. Ternyata perang melawan angkara murka lebih berat, karena dorongan kita amaratus bisu, bahwa nafsu kita selalu mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, untuk kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Memang sulit mengelola, memanage diri sendiri. Kita belum terbiasa mengelola diri sendiri, tapi ingin pula mengelola diri orang lain. Kita belum mampu memahami diri sendiri, tetapi kita sudah pula tak memahami orang lain. Pastilah semua. Karena sesungguhnya memahami diri sendiri lebih berat berbanding memahami orang lain. Maka statement Imam Al-Ghazali, seorang filosof dan juga fuqaha, beliau mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, pastilah dia akan mengenal Tuhannya.
poin ini muncul? Kenapa ada pernyataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah? Siapa yang kenal dirinya, kenal akan Tuhannya. Karena memang sesungguhnya hanya orang-orang yang kenal dengan dirinya, yang tahu dengan salah benarnya, pastilah diri sendiri, bukan orang lain. Jika kita kenal dengan diri sendiri, bahwa ini kemudian tindakan yang kita lakukan menimbulkan pahala, atau tindakan yang kita lakukan menimbulkan dosa, kita yang tahu bahwa Allah mengawasi kita, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla memonitor setiap gerak kita. Tidak satupun dari aktivitas kita, tidak satupun dari gerak-gerik kita, bahkan yang di dalam hati kita, Allah Maha tahu terhadap semua itu. Makanya kalimat pendek itu cukup menjadi ibrah bagi kita semua untuk menjadikan diri kita sehat rohani. Karena sehat rohani pastilah melahirkan sehat jasmani. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasul, laisa aidan bila bisa jadi walakin tidak iman wa tuqah. Karena memang di awal perintah berpuasa ini yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Maka iman inilah yang mengantarkan kita semua untuk bisa berhari raya. Hanya orang-orang yang beriman saja yang berpuasa. Orang yang tidak punya iman tidak akan menunaikan ibadah puasa. Pada beberapa waktu yang lalu kita katakan yang beriman itu tasdik fi qalbi. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tasdik fi qalbi, iqrar bil lisan, dan akhirnya wasadaqallahu kita buktikan dengan perbuatan. Itulah dia puasa. Puasa kita tahu bagaimana kita mengawal diri kita agar tidak terjebak kepada hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Kita tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum artinya adalah bahwa bukan kita tidak makan karena ada orang lain di sisi kita, tidak. Ada atau tidak orang lain, kita tidak makan, tidak minum, karena kita tahu inni shaimun
sesungguhnya aku tengah berpuasa. Itu yang ada di benak kita, itu yang ada di pikiran kita, bahwa kita tengah berpuasa. Seterusnya, bertakwa. Jika kita sudah beriman, yang tasdik fi qalbi, iqrar bil lisan, wa sadaqahul amal, maka implementasinya, maka manifestasinya, buahnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa sebenar-benar bertakwa, haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa dengan sebenar-benar bertakwa, bermaksud bahwa kita semua menggapai ridha Allah. Kita semua terpelihara dari siksa, dari azab. Kenapa? Karena kita sudah beriman. Kenapa? Karena kita sudah menunaikan ibadah puasa. Maka kemudian orang-orang yang berpuasa layak beridul fitri, insya Allah besok. Karena itu kemaafan, antar sesama, kita buka pintu maaf. Tidak perlu berhenti kita meminta maaf. Makanya saling memaafkan adalah bagian dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Akhirnya saya sebagai pribadi dan keluarga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan dan kesalahan selama bergaul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat, dan jumpa lagi pada Ramadan yang akan datang. Demikian aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.